Udah gak asing banget ya Tribuner sama sosok Satrio Piningit. Jadi beberapa tahun belakangan ini emang Satrio Piningit dikaitkan dengan sosok Ratu Adil yang bakal membuat negara Indonesia itu menjadi lebih makmur di masa depan. Dan sebetulnya siapa Satrio Piningit itu? Seperti yang emang kita ketahui gitu ya, Satrio Piningit itu memang selalu diselubungi yang namanya misteri. Jadi nggak ada yang bisa menebak kira-kira apakah itu Satrio Piningit. Dan kita pun juga tidak tahu kapan sosok Satrio Piningit itu bakalan nongol atau menampakkan dirinya ke depannya kita semua gitu. Atau bahkan malah kita nggak tahu juga dan tidak menyadari bahwa mungkin sebenarnya dia sudah muncul atau berada di tengah-tengah kita, cuman kitanya yang nggak sadar gitu kan. Nah, pada edisi Tribun News Style kali ini, Hakim bakal kasih tahu ke kamu kira-kira siapa sebenarnya sosok Satrio Piningit itu dan apa hubungannya dengan pemilihan presiden di tahun 2024. Hakim sudah melansirnya dari Kompasiana, di mana yang Hakim lansir ini salah satu tulisan yang ditulis oleh Alex Palit, merupakan seorang citizen jurnalis dan juga penulis buku dari Sang Presiden 2024. Kira-kira bagaimana dan siapa sebetulnya Satrio Piningit? Jawaban dari pertanyaan siapa dan bagaimana Satrio Piningit itu memang sampai sekarang masih menjadi perbincangan, termasuk siapa sejatinya dia, terus dari mana datangnya dan kapan dia akan membuat negara kita itu menjadi negara yang sangat adil, makmur, dan sentosa. Bahkan ada juga beberapa semiotik atribut dan juga pernak-pernik dari seorang Satrio Piningit ini, yang mana banyak orang mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang Satrio Piningit yang mengagungkan saya yang akan menjadi Ratu Adil dan lain sebagainya. Sementara itu juga banyak orang yang menebak-nebak kira-kira siapa dan bagaimana. Apakah dia akan muncul sekarang ataupun besok di gambaran masyarakat. Dan itu ternyata diisyaratkan memang bukan suatu hal yang mudah. Perlu penerawangan lebih lanjut, penilaian, termasuk rekam jejak untuk menelusuri sosok Satrio Piningit ini, Tribuners. Dalam buku yang berjudul Satrio Piningit oleh D. Susetro dan juga Zain Al-Arif, itu menyebutkan kalau sosok Satrio Piningit ini sangat sukar atau sangat susah untuk digambarkan secara pasti. Karena orang itu bakalan selalu mengejar-ngejar, bakalan selalu menangkap gambaran yang pasti asal muasal siapakah sebetulnya Satrio Piningit, terus juga kiprahnya bagaimana dan rekam jejaknya itu bagaimana, sehingga tidak spekulatif. Yang pasti kita juga sebagai masyarakat biasa gak kepengen ya terkecoh sama sosok Satrio Piningit yang abal-abal yang banyak tersebar di sosial media, yang viral juga ya kan ya, yang dia menamakan dirinya sebagai seorang Satrio Piningit mungkin untuk mencari atribut pernak-pernik pencitraan dari dirinya atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi sosok Satrio Piningit itu memang tidak akan tampil secara langsung menampilkan dirinya bahwa aku adalah Satrio Piningit, namanya saja Satrio Piningit gitu ya. Jadi keberadaannya pun juga masih diselimuti misteri hingga saat ini. Jadi banyak orang yang berspekulasi tentang Satrio Piningit ini. Makanya gak heran banyak yang tadi Hakim katakan juga, orang tuh menebak-nebak, bahkan meramal, terus juga orang itu terkesan main asal tebak-tebak, oh ini nih Satrio Piningit itu yang kayak gini nih. Nah, itu penampakan diri sosok Satrio Piningit memang bukan suatu hal yang mudah untuk kita tahu lebih dalam, bukan kayak meteor yang terjatuh dari luar angkasa dan kemudian datang dari dunia yang entah barantah kemana, atau sosok yang tiba-tiba muncul dari dalam goa, dari dalam gunung, atau dari dalam laut. Itu tidak seperti itu. Dan dalam konteks ini kita melihat bahwa Satrio Piningit ini sebuah idealisasi konsepsi dari kepemimpinan, di mana dari segi konsepsi kepemimpinan, Satrio Piningit ini adalah gambaran seorang pemimpin ideal yang mampu menempatkan dirinya secara kontekstual di tengah masyarakat yang majemuk, terus juga masyarakat yang pluralistik, terus masyarakat yang sangat beraneka ragam, dan beliau itu mempunyai sifat sebagai juru selamat yang bisa mengeluarkan bangsa negara ini dari berbagai macam krisis. Memang konsep itu terlalu ideal, tapi istilah yang tadi Hakim berikan, yang Hakim sampaikan itu adalah impian dari seluruh masyarakat. Satrio Piningit itu adalah pribadi yang secara realitas sosial sudah ada bersosialisasi di tengah masyarakat, atau mungkin sekarang ada di sekitar kita, cuman kita nggak sadar dan kita tidak mengetahuinya secara pasti. Bahkan bersangkutan juga
dengan kita secara tidak sadar dan mengetahui bahwa dirinya memiliki sifat-sifat sebagaimana yang diisyaratkan dari figur sosok Satrio Piningit ini. Adapun juga seseorang yang dikatakan sebagai Satrio Piningit ini sejatinya memang tidak akan mengaku-ngaku dirinya seorang Satrio Piningit atau dia memajang dirinya di baliho gitu, enggak. Yang menjustifikasi siapa sejatinya Satrio Piningit datang dengan sendirinya, tumbuh dari akar rumput, datang dari hati nurani rakyat di mana ia dianggap memiliki keutamaan sebagaimana diisyaratkan sebagai Satrio Piningit. Nah, dalam sebuah buku yang berjudul Satrio Piningit Menanti Sosok Ratu Adil Menuju Zaman Keemasan Nusantara, karya Djoko Suud Sukahar itu menyebutkan bahwa perjalanan untuk menjadi Satrio Piningit melalui proses yang sangat panjang, bahkan melewati penggodokan yang bersifat metafisis. Nah, menurutnya sang Satrio Piningit ini pun juga bakalan tampil secara mengejutkan di saat-saat yang krusial, yang genting banget di negara ini. Tinggal bagaimana secara intuitif lewat bahasa rasa saja kita diajak untuk menerawang, menyikapi, termasuk disertai dengan membaca rekam jejak dari 7 nama yang sudah disebutkan dalam buku Sang Presiden 2024 karya Alex Palit, menerawang sosok figurasi Satrio Pinilih Notonegoro dalam perspektif Ratu Adil, Jayabaya, dan juga filsuf Raja Platon, yaitu ada Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, Susi Pujiastuti, dan Rocky Gerung. Adakah di antara mereka yang secara personality mencerminkan figurasi Ratu Adil sebagaimana yang tersurat dan tersirat di hermeutikanya Jangka Jayabaya? Jadi di beberapa waktu yang lalu Hakim tuh pernah bawain materi Tribun News Style juga tentang Jangka Jayabaya dan ramalan-ramalannya tentang akan hadirnya sosok Satrio Piningit. Jadi Tribuners bisa cek di situ ya. Ada 2 konten, diklik aja di YouTube Tribun News Podcast Siapa Itu Jayabaya, nanti bakal muncul. Di antara 7 nama tersebut, sosok idealnya seorang pemimpin atau penguasa Kalos Gatos itu sebagaimana digambarkan dalam filsuf Raja Platon di buku Politeia. Lewat bahasan buku Sang Presiden 2024 yang ditulis oleh Alex Palit ini, itu mengajak kita semua yang ngebaca sekaligus menerawang juga siapa sebenarnya figur-figur yang calon presiden mendatang 2024 dalam perspektif filsafat politik Ratu Adil Jayabaya dan juga filsuf Raja Platon. Paling tidak ya dia adalah sosok yang bagus, figurnya mungkin mendekati sosok Satrio Piningit ini atau Satria Pinilih yang paling layak dipilih untuk menjadi presiden di tahun 2024. Nah, kira-kira siapa, kita masih menebak-nebak, dan Hakim sendiri juga kekepoannya masih berjalan sampai sekarang. Sebetulnya siapa Satrio Piningit yang dimaksudkan oleh Jangka Jayabaya itu? Kira-kira menurut kamu siapa nih Tribuners? Bisa tulis di kolom komentar, Hakim bakal bacain satu persatu. Tapi sekali lagi Hakim ingetin, ini tuh Hakim cuman ngebacain konten dari Kompasiana yang mana dia merupakan seorang penulis dari buku Sang Presiden 2024. Jadi kalau kamu semakin kepo apa hubungannya antara Satrio Piningit dengan Presiden 2024, silahkan dibaca bukunya dari Alex Palit, Sang Presiden 2024. Oke, terima kasih Tribuners atas waktunya, dan mohon maaf juga kalau misalnya Hakim punya kesalahan dalam menyampaikan, ya kan? Tapi buat teman-teman yang pengen belajar lagi atau pengen cari tahu, silahkan cari tahu dimanapun sumbernya boleh, dan Hakim kayak masih pengen cari tahu juga. Nanti kita sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali.